Marilah kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu minggu ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang melihat Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, yaitu minggu yang akan mengarahkan kita kembali untuk terus membulatkan tekad iman dalam meyakini akan Allah yang berkuasa telah menyatakan dirinya dalam ketritunggalan Allah yang esa. Dia Bapa kita, Putra Allah, Anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang juga tinggal dalam diri kita. Dalam ketritunggalan inilah Allah berkarya dalam mencipta, menyelamatkan, dan terus menyertai hidup orang percaya. Maka sempurnalah Allah dalam dirinya sebagai Allah yang hidup dari kekal hingga kekal. Dalam firman Tuhan hari ini, kembali kita memperhatikan satu penegasan yang mutlak bahwa ada kesatuan yang utuh dalam diri Allah sendiri. Dialah yang datang dari Allah, maka Dialah yang melihat Bapa. Itu berarti bahwa Kristuslah yang datang dan diutus Allah ke dalam dunia. Tidak ada yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Itulah pribadi Allah yang sesungguhnya. Satu dalam esensinya dan berkarya dalam substansinya masing-masing. Dalam kesatuannya, Allah tetap satu di dalam kasih-Nya kepada manusia. Kasih Allah tetap dinyatakannya dalam berbagai cara apapun Allah berbuat untuk membuktikan kasih-Nya kepada manusia, termasuk mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Maka jelaslah Dia datang dari Allah. Allah mengutusnya dalam satu tekad yang abadi dan sempurna, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita sungguh bersyukur menjadi umat kepunyaan Allah. Kitalah kepunyaannya dari kekal hingga kekal bersama Dia di rumah-Nya yang kekal dalam kekekalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi respon kita dalam perbuatan Allah bagi kita? Pertama dan yang utama adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepadanya seutuhnya. Percayalah kepadanya secara utuh bahwa hanya Dialah Allah yang memiliki otoritas dalam dunia ini. Dia pencipta atas segala sesuatunya. Sekaligus Dialah yang memerintah atas segala sesuatu, dan Dialah penentu atas segala sesuatunya di bumi ini. Termasuk hidup dan mati kita pun ada dalam tangan-Nya. Inilah kekuasaan mutlak Allah atas bumi dan segala isinya. Karena itu tidak ada alasan kita untuk menaruh percaya dan harapan kita kepada sesuatu yang justru menjadi bagian dari ciptaan Allah sendiri. Jadi percayalah dan berharaplah kepada yang menciptakan segala sesuatunya, maka kita tidak akan kecewa. Maka kita tidak akan putus asa dan sedih.
Dan kita tidak akan menderita karena segala sesuatu terjadi, baik kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, ataupun sebaliknya, akan kita alami atas kehendak dan sepengetahuan Tuhan. Maka datanglah kepada Kristus sebagai Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, nyatakan segenap hati pengakuan iman kita setiap saat, bukan hanya dalam bagian liturgi gereja. Pengakuan iman kita tidak sekedar kata-kata dalam ikrar iman kita, namun harus diterjemahkan dalam realita nyata. Ketika kita datang dan menyembahnya sesuai pengakuan iman, tentu Dia tidak menolak atau membuang kita, namun justru Dia akan menerima kita dalam anugerahnya. Respon yang kedua terhadap perbuatan Allah adalah, yakinilah hanya Allah yang memberkati dan menyertai umatnya. Kristus Yesus yang datang dari Allah sebagai Allah yang menghampiri kita manusia dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Dialah Allah yang selalu memberkati dan juga tetap menyertai umatnya. Seperti para murid dan banyak orang yang juga dikenyangkan dengan berkat jasmani ketika bersama Yesus. Demikian juga kita tentu akan selalu dikenyangkan Tuhan dengan segala berkat-Nya. Bahkan jauh sebelum itu pun Tuhan berkarya, nyata memberi makan mana untuk umat-Nya di padang gurun. Inilah bukti pemeliharaan Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Berkat-Nya tentu akan membuat kita tidak lapar dan haus lagi. Dan penyertaannya tidak membuat kita seorang diri dan ditinggalkan karena kita menerimanya dari sumber segala berkat dan perlindungan. Dialah roti yang sesungguhnya, yaitu roti kehidupan yang telah menyatakan dirinya bagi dunia ini. Mari kita yakini, Dialah Allah yang tentu selalu bersama-sama dengan kita. Maka kita tidak akan lapar dan haus lagi. Segala tindakan, usaha, bahkan perjuangan sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tentu akan mendatangkan berkat bagi kita, karena Allah berkenan bagi kita dan menyertai langkah-langkah hidup kita. Dialah roti hidup yang sesungguhnya, yang tidak akan habis, tidak akan rusak ataupun hilang. Namun roti hidup yang terus menjadi sumber berkat dan kasih. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah dan teguhkanlah, teruslah percaya kepadanya. Karena hanya Dialah Bapa kita, Tuhan kita, penyelamat kita. Dalam kekuasaannya lah Dia berkarya secara sempurna dan adil bagi dunia ini. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinilah terus bahwa Allah mengetahui untuk menyatakan kasih berkat dan penyertaannya bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan dirimu dalam diri Yesus Kristus, sehingga Kau Allah yang dekat kepada kami, tidak lagi Allah yang jauh yang tidak bisa kami hampiri. Allah Tritunggal, Engkaulah sumber berkat, Engkau sumber kehidupan, Engkaulah roti kehidupan. Kami tidak perlu khawatir apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau telah datang ke hadirat kami, menuntun kami, menyertai kami. Inilah kami Bapa, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami hidup dengan firman. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semuanya. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Yesus Kristus, Tuhan Yesus